Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Shared pada kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan selama beberapa menit ke depan ini saya akan memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan judul tersebut. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017, mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi KKM hanya 40%, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Karena latar belakang tersebutlah peneliti ingin melakukan penelitian ini. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal dan menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir yaitu rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah-masalah menjadi yang pertama, penerapan metode information shared pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information shared. Nah, di sini yang D yaitu perumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana efektivitas penerapan metode information shared pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information shared. Sini yang tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tuh yang pertama menerapkan metode information shared pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information shared. Terus di sini ada manfaat penelitian. Nah, di sini tuh ada manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritisnya itu penelitian ini dapat diperluas pada mata pelajaran lain dengan menggunakan metode information shared. Sedangkan manfaat praktisnya itu bagi siswa yaitu menambah motivasi siswa dalam belajar, bagi guru yaitu guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan pembelajaran PKN. Terus selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Ini tuh itu landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tidak mengajar. Maka hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan pembelajaran PKN yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada metode pembelajaran information shared. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan metode pembelajaran, maka kegiatan belajar mengajar dapat teratur sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Nah, metode pembelajaran information shared itu merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang umumnya padat, monoton, serta membosankan. Yang di sini selanjutnya ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya yaitu perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak.
Nah, karakter siswa kelas 4 SD itu adalah rentang usianya antara 9 sampai 10 tahun dan termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang dimana aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Yang selanjutnya yang B itu adalah penelitian relevan. Di sini yang pertama itu penelitian dari Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Penerapan Strategi Information Sharing sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Persamaan pada penelitian ini tuh pada penelitian Ipung sama-sama menggunakan metode information sharing dan perbedaannya itu terletak penelitian Ipung dilaksanakan pada siswa kelas 5 dan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti itu dilakukan di kelas 4 pada mata pelajaran PKN. Dan yang kedua yaitu penelitian Munasikah dari IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information sharing pada siswa kelas 4 MIC Sidorejo Magelang. Nah, persamaannya itu terletak pada sama-sama menggunakan strategi information sharing dan dilakukan di kelas 4. Nah, letak dari perbedaannya itu pada penelitian Munasikah, mata pelajarannya itu adalah Al-Quran Hadis, sedangkan yang dilakukan peneliti pada mata pelajaran PKN. Di sini yang C yaitu kerangka berpikir. Kondisi yang ada yaitu metode yang digunakan masih konvensional siswanya, sehingga siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran dan rendahnya hasil belajar siswa. Maka diambil tindakan yaitu menerapkan metode pembelajaran information sharing untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dan yang diharapkan adalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis tindakan. Penggunaan metode information sharing diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Dengan menggunakan model Camis and McTaggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, yang merupakan dasar suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Yang B itu ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai guru. Selanjutnya C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang dan rencananya dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang D yaitu instrumen penelitian. 1. Hasil belajar PKN. Secara konseptual merupakan skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Secara operasional merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Nah, yang kedua itu metode information sharing. Definisi secara konseptual merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif, sedangkan secara operasional merupakan skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode informasi yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Nah, yang E itu ada indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas ini memahami apakah dalam setiap siklusnya terjadi peningkatan atau tidak. Nah, yang F itu teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Selanjutnya ada G, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisa tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, membuat abstraksi atas kesimpulan makna. Di sini yang H itu besar data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan
pemeriksaan data. Nah, di sini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Nah, triangulasi sumber merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data maka dilakukan pengecekan data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu merupakan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu I, desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, dan pada setiap siklusnya itu terdapat 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.